Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua, khususnya keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Dan renungan firman Tuhan, saya akan beri judul Semua Jadi Baru. Dan karena pembacaan Alkitab kita setahun sudah sampai pada kitab Yesaya pasalnya yang ke-64 sampai Yesaya pasalnya yang ke-66, dan renungan malam ini saya akan ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-66 ayatnya yang kedua, yang saya akan bacakan berkata demikian. Yesaya 66 ayatnya yang ke-22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan dijadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Puji Tuhan, ayat ini adalah merupakan janji Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya, yang dimana dia menulisnya pada bagian terakhir dari kitabnya, yang mengungkapkan tentang bagaimana Tuhan akan menjadikan langit yang baru dan dunia yang baru kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Dan ini juga merupakan satu harapan dan penghiburan bagi mereka, seperti yang ditulis pada pasal sebelumnya di pasal yang ke-65 ayatnya yang ke-17. Di sana judul perikopnya adalah janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara, apa langit yang baru dan bumi yang baru ini? Apa maksudnya? Adalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat karena bangsa Israel berada di pembuangan di Babel waktu itu karena dosa dan ketidaktaatan mereka, sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk ditawan di Babel, dan mereka tinggal di Babel, dan keadaan mereka di sana adalah suatu penderitaan yang mereka alami di sana. Tetapi karena kasih Tuhan kepada mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka terus berada di sana. Tuhan tidak membiarkan mereka tinggal di sana, tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi Tuhan akan membawa kepada mereka ke Yerusalem yang baru, karena Yerusalem yang lama telah hancur, telah rusak. Dan Bapak Ibu Saudara, Yerusalem yang baru ini adalah gambaran dari langit dan bumi yang baru yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, yaitu gambaran dari sorga. Bapak Ibu Saudara, langit dan bumi yang baru ini, kita melihat ada apa di sana. Kalau kita membaca pasalnya yang ke-65 ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan di langit dan bumi yang baru itu tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit di sana, bahkan tidak ada lagi ketakutan, penderitaan. Semua akan diubahkan, semua akan menjadi baru sesuai dengan judul renungan saya malam hari ini, semua jadi baru. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-21, di sana dikatakan di dalam kerajaan sorga semuanya akan diubahkan. Bahkan tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang membuat tempat-tempat yang baru. Ada begitu banyak orang membuat rumah-rumah yang baru untuk mereka tempatkan. Dan kalau kita melihat hari-hari ini orang membangun di mana-mana, seperti yang firman Tuhan katakan di akhir zaman, orang akan membangun, dan ada banyak orang akan mencari tempat-tempat yang baru, rumah-rumah yang baru, supaya mereka Bapak Ibu, supaya mereka dapat tinggal di sana. Bahkan tempat-tempat yang baru untuk mereka dapat
supaya mereka dapat penghiburan, mereka dapat beristirahat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9, di sana firman Tuhan katakan tidak ada yang baru dalam dunia ini. Itu sebabnya di sini Tuhan berjanji, Tuhan akan menjadikan langit yang baru, dunia yang baru bagi umatnya, yaitu sorga yang kekal. Untuk apa Bapak Ibu Saudara Tuhan menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru? Untuk kita dapat tinggal di sana, menjadi warga negara sorga. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20, di sana Rasul Paulus katakan, karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dikatakan karena kewargaan kita adalah sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan satu tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu sorga, untuk menjadi tempat tinggal kita. Sebagai warga negara sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menjadi warga negara sorga, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang percaya, yang hidup di dalam dunia ini, di hari-hari terakhir, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana kita tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak lama lagi. Yang pertama di sini adalah dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, untuk kita bisa sampai kepada langit dan bumi yang baru itu, adalah kita mencari Tuhan dengan benar. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab hari-hari ini ada banyak orang yang mencari Tuhan, tetapi mereka mencari Tuhan dengan cara yang keliru. Ada banyak orang yang berkata bahwa dia mencari Tuhan, tapi dengan cara yang tidak benar. Tetapi malam hari ini mari kita mau belajar dari firman Tuhan, mengingatkan kita, mari di hari-hari ini kita mau mencari Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya supaya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Adalah kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, di mana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maksudnya di sini adalah kita mengadakan hubungan yang secara pribadi dengan Tuhan, di dalam doa kita, mungkin di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Intim di sini berbicara tentang berdua, bukan di dalam banyak orang, bukan berada di tengah-tengah keramaian, tetapi berdua. Maksudnya di sini adalah mengadakan doa pribadi dengan Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita bisa menikmati suara Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan benar. Dan Bapak Ibu Saudara, dan untuk supaya kita menjadi warga negara yang baik, tentunya kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada setiap peraturan negara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, biar kita mau menaati setiap perintah Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan yang diajarkan kepada kita lewat firman Tuhan ini. Dan biarlah kita mau memperhatikan dan kita terus mau mencari Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau menjalin hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya kita pasti akan memiliki, kehidupan kita semua akan menjadi baru ketika kita berjumpa
dengan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani hari-hari terakhir ini. Mari kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepada Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kembali lagi kepada kami bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, memiliki satu pengharapan di dalam Engkau, memiliki satu pengharapan kepada janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau yang akan menjadikan kami orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang setia, bahkan orang-orang yang taat untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran perintah-perintah yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami dan Roh Kudus yang akan memampukan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.